Ya, pasti lupa ya. Kalau misalnya kelas Anda belum saatnya ngomong gitu ya, Anda harus matikan dulu yang mic-nya supaya apa? Supaya suara saya nggak feedback. Ya, tadi pada lupa kan, makanya kemeresak saya dengar. Oke. Tapi sekarang sudah saya buat eh, mute semua, jadi Anda nggak akan bisa bicara gitu ya, nggak kedengaran. Oke, ini sudah ada 11 ya yang online. Mungkin kita bisa langsung mulai saja kelasnya. Oke, jadi malam hari ini agenda kita yang pertama nanti ada teman kita yang akan presentasi ya, Mbak EN dan Mbak Dewi. Ada dua modul, modul 7 dan modul ini nomor berapa ini? Modul 8. Oke, semoga Anda bisa menyaksikan semua di layar ya, untuk PowerPoint-nya. Jadi, sorry, ini online kedua ya, online kedua. Jadi seperti yang sudah diagendakan bahwa untuk online kedua akan dibahas pertanyaan-pertanyaan dari modul 1 sampai modul 3. Total ada 3 pertanyaan. Ada 3 atau 4 ya? 3 ya. Ada 3 pertanyaan yang nanti kita akan bahas. Oke. Nah, saya akan buka supaya Anda bisa ngomong, tapi syaratnya satu ya. Kalau Anda tidak sedang mau ngomong, jangan dipencet yang gambar mic gitu. Kalau Anda mau ngomong baru ditekan yang gambar mic. Ya, kalau sudah selesai ngomong jangan lupa ditekan lagi. Karena kalau tidak seperti itu suaranya tidak jelas, oke? Ya, jadi ini saya akan buka. Ya, oke. Sekarang Anda kalau mau tanya atau apa boleh ya. Nah, oke, Mbak Dewi ini ya, oke, good. Kalau Anda mau tanya, ada pertanyaan, boleh tanya langsung di. Ya, oke, boleh saya lanjutkan. Eh, oke, untuk yang pertama, saya akan persilakan Mbak Dewi untuk menyampaikan materi presentasinya mengenai modul 7 yang judulnya adalah modul 7 judulnya ini kok lain ya. Ini sepertinya Mbak Dewi salah ini. Materinya kok ini sepertinya materi manajemen, ini bukan materi pengantar bisnis itu, atau modul saya yang salah ya. Bisa jadi modul saya yang salah. Coba dipastikan lagi Mbak Dewi, ini benar materinya. Hmm? Saya mau tanya, itu modulnya pengantar bisnis ya? Pengarangnya siapa? Oh, oke, pengarangnya lain. Untuk teman yang lain, oke, untuk teman yang lain, modul yang dipakai sama nggak? Sama seperti punya Mbak Dewi nggak? Oke,
Ya, kalau sama boleh. Oke, good. Kalau sama seperti Mbak Dewi, jadi silahkan eh, Mbak Dewi boleh disampaikan presentasinya ya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya lah, lanjutin aja Mbak.
Ya, terima kasih Mbak Dewi atas presentasinya. Saya pikir sudah bagus ya, sudah bagus penjelasannya, eh, singkat, jelas, padat ya. Tapi mungkin ada teman yang mau bertanya, dipersilakan. Kalau ada yang mungkin kurang jelas atau Anda menemukan pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, jadi saya mau menambahkan sedikit saja. Jadi memang di abad 21 ini ya, jadi di era abad 21 ini, perhatian perusahaan itu mulai gencar terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan gitu ya. Jadi makanya di ya era-era ini bahwa pengelolaan SDM itu sangat diutamakan, karena mau tidak mau sebuah perusahaan berjalan baik atau buruk itu. Oke, nanti Mbak Nita tanya setelah saya selesaikan dulu. Eh, jadi sebuah perusahaan itu bisa berjalan baik atau bisa berjalan tidak baik itu karena SDM-nya. Ya, makanya SDM itu menduduki prioritas atau diutamakan pada saat sekarang ini. Nah, sudah disampaikan tadi ada beberapa hal terkait dengan pengelolaan tenaga kerja atau pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah yang penting itu memotivasi karyawan, ya. Karena memang eh, karyawan itu kan punya background yang variatif ya, banyak macamnya. Ya, jadi kalau yang sudah baik kita tinggal mengarahkan gitu ya. Lalu untuk yang masih belum ada motivasi yang baik, kita perlu tingkatkan motivasi. Lalu di bagian kedua tadi sudah dijelaskan juga mengenai langkah-langkah ya, langkah-langkah terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama tadi terkait dengan perencanaan SDM. Lalu dilanjutkan dengan perekrutan karyawan. Nah, setelah direkrut ya, jadi pertama kan kita perlu membuat perencanaan. Jadi perencanaan SDM itu terkait dengan jumlahnya berapa gitu ya, jumlah SDM yang dibutuhkan. Lalu kualifikasinya seperti apa? Kemudian pekerjaannya seperti apa. Nah, itu masuk dalam perencanaan SDM. Nah, setelah kita sudah membuat perencanaan, lalu kita buat perekrutan karyawan. Kita merekrut, setelah merekrut pasti mereka karyawan yang kita rekrut belum tahu apa-apa mengenai detail pekerjaan, sehingga perlu diadakan pelatihan. Jadi pelatihan pengembangan karyawan itu termasuk tugas seorang manajer sumber daya manusia atau manajer personalia. Saat diberikan pelatihan, perlu juga diberikan penilaian, ya, penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja itu akan menjadi kontrol, ya, menjadi kontrol untuk kinerja karyawan. Lalu yang terakhir, pemberian kompensasi. Itu bukan kompensasi tapi kompensasi. Jadi pemberian kompensasi itu terkait dengan prestasi gitu ya. Prestasi yang karyawan lakukan, jadi diberi penghargaan seperti itu. Oke, tadi sepertinya Mbak Nita mau bertanya. Oh ya, jangan lupa untuk yang aktif ya dapat poin. Jadi silahkan bagi teman-teman di sini yang mau bertanya gitu ya, menjawab pertanyaan,
sangat dihargai. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini? Ya, ya Mbak Dewi, yang ditanyakan Mbak Ika terkait dengan pendekatan konflik ada tiga macam, gitu ya. Mungkin bisa disampaikan secara singkat. Gitu. Oke, saya ulangi lagi. Jadi pertanyaan Mbak Ika itu terkait dengan pendekatan konflik. Saya nggak ada modulnya, jadi saya susah mengikuti ini. Ya, mungkin bisa dibantu temannya yang lain. Kalau misal mau menyampaikan pendapat boleh juga ya mengenai manajemen konflik. Sorry, mengenai pendekatan konflik. Mungkin bisa disebutkan halaman berapanya Mbak Ika, jadi teman-teman ya eh, lebih paham ya yang ditanyakan di bagian yang mana. Oh, pandangan konflik ya, bukan pendekatan konflik ya. Oke, ya pandangan. Ya, Mbak Dewi atau temannya yang lain yang mau berpendapat atau menyampaikan pendapatnya dipersilakan juga ya pendekatan konflik. Soalnya modulnya lain jadi saya bingung. Ada? Halo? Oh, Mbak Ika, mungkin bisa dibantu diperjelas.
Ya, 7.62 ya, itu ada di sana. Mungkin ada yang bisa mencoba untuk menjelaskan secara uh, singkat padat jelas gitu ya. 6 berapa Mbak tadi? 7.62. Oh ya. Untuk Mbak Ika mungkin ada yang hmm, oke, kalau Mbak Ika sendiri menangkapnya seperti apa Mbak? Kalau Mbak Ika sendiri menyimpulkan di situ seperti apa? Oh, iya iya silakan nggak apa-apa. Oke, temannya yang lain, temannya yang lain atau mau menambahkan sesuatu terkait ini pendekatan konflik? Saya kok nggak nemu ini di modul saya. Ya silakan. Oke, teori atributif ya atau teori atribusi. Jadi dalam konsep pengelolaan SDM itu ada beberapa teori, salah satunya atributif. Oke. Atributif, Mbak. Atribusi. Oke, sudah terjawab ya. Jadi tadi disampaikan untuk teori atributif ini adalah penilaian terhadap kinerja karyawan. Ya, itu menjadi apa? Sesuatu yang bisa apa meningkatkan kinerja karyawan. Begitu Mbak Dewi ya. Tadi juga disampaikan adanya apa? Pentingnya adanya kedekatan ya antara yang dinilai dan yang memberikan penilaian seperti itu tadi. Kira-kira tujuannya apa? Kenapa perlu adanya kedekatan?
kenapa perlu perlu tidak ada kesenjangan. Loh, kita kan lagi bicara mengenai penilaian kerja, bukan komunikasi. Cemburu, kenapa cemburu?